new normal pasca pandemi COVID-19. Dalam hal ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu narasumber dan para dosen-dosen serta para mahasiswa yang mengikuti seminar ini yang berada di tempat masing-masing. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Aryono untuk memberikan materi-materi yang sekiranya dapat diberikan demi penguatan kita dalam menghadapi pandemi corona ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Dr. Haji Sulija Hadi MKes MM selaku Kepala Stikus Susade Jombang, kemudian Dr. Hani Puspita Aryani MM MKes selaku Wakil Ketua 1 dan sekaligus moderator pada hari ini. Kemudian yang ketiga, Dr. Munawaro MKes selaku Ketua STKIP PGRI Jombang. Kemudian Dr. Subandria MKP selaku Ketua Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Dan Bapak Riono Asnan, MPDI selaku dosen pendidikan agama Islam, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang saya banggakan. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara webinar Stikus Susada Jombang dengan tema kesiapan perguruan tinggi menyongsong new normal pasca pandemi COVID-19. Tema pada kali ini yaitu mengacu kepada kebijakan pemerintah yang memberlakukan new normal, yaitu skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dalam hal ini, perguruan tinggi sangat terpengaruh karena kampus adalah tempat berkumpulnya banyak orang yang memicu terjadinya kerumunan, di mana kerumunan tersebut dapat menjadikan rantai penularan COVID-19. Maka dari itu, saya harapkan dengan adanya ini kita selanjutnya bisa beradaptasi dengan new normal yang diterapkan pemerintah agar dapat melakukan proses pembelajaran dengan aman, efisien, dan sehat. Selanjutnya akan saya bacakan untuk susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama yang sudah disampaikan oleh Ketua Stikus Susada Jombang. Kemudian selanjutnya pembukaan diskusi yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Hani. Kemudian pemateri pertama, yaitu Bapak Riono Asnan, dengan tema 19 dalam perspektif Islam. Kemudian Dr. Gigi Subandria MKP, dengan tema kebijakan nasional Menteri Kesehatan. Kemudian Dr. Munawaro MKes dengan tema kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan Ristekti. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk audiensi, untuk sesi tanya jawab kita dilakukan di chat ya. Kemudian semua peserta akan di-mute. Selanjutnya penutup. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Dr. Hani Puspita Aryani MMMKes sebagai moderator untuk melanjutkannya webinar ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih kehadiran dan para narasumber untuk yang pada pagi hari ini hadir narasumber secara online adalah Bapak Riono Sarjana Pendidikan Agama Islam, yang terhormat Ketua STKIP Dr. Munawaro MKes selaku Ketua STKIP yang nanti akan mengatakan materi terkait kebijakan perguruan tinggi untuk new normal pasca pandemi, dan juga kepada Dr. Gigi Subandria MKP. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Riono Asnan. Beliau statusnya adalah
sedang menempuh jenjang pendidikan magister pendidikan agama Islam. Saat ini beliau sebagai koordinator Humas Asosiasi Guru Pendidikan Indonesia sampai tahun 2023. Nah, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Diana Asma, SPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan Ibu Dr. Anda Sulijahati MKes MM selaku Ketua STIKes Husada Jombang, Ibu Dr. Munawaroh MKes selaku Ketua STKIP PGRI Jombang, Ibu Dr. Gigi Subandriah MKP selaku Kepala Dinkes Kabupaten Jombang, Dr. Hani Puspita Aryani M selaku Wakil Ketua 1 STIKes Jombang, STIKes Husada Jombang, dan tidak lupa Ibu Ristadian ASTR KEP MHkes dosen STIKes Husada Jombang, tidak lupa semua dosen pengajar yang ada di STIKes Husada Jombang maupun yang berada di rumah masing-masing. Dan sekali lagi tidak lupa juga semuanya mahasiswi STIKes Husada Jombang dimanapun kalian berada, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa bermuajah walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam webinar kali ini, mulai dari pemateri pertama nanti sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu semuanya dan anak-anakku sekalian, mahasiswa-mahasiswi STIKes Husada Jombang dimanapun kalian berada, pada kesempatan pagi yang indah ini saya akan menyampaikan tentang COVID-19 dalam perspektif Islam. Kita tahu bahwasannya COVID-19 ini ya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga mewabah di seluruh negara yang berada di dunia. Hal yang semacam ini juga tidak dulu sudah sering disampaikan kepada para ulama zaman dahulu, sehingga bahasan-bahasan tentang COVID ini sebenarnya masih mengacu kepada apa yang disampaikan kepada para ulama yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan hari ini nanti kita bisa mengambil hikmahnya di balik pandemi COVID-19. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi semacam ini kita masih bisa menjalankan biasa walaupun dengan Zoom atau teknologi yang berkembang saat ini. Oke, saya lanjutkan. Slide-nya bisa diam. Untuk histori, ya, ini sejarah mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang ini yang namanya wabah itu terjadi bukan hanya sekali, tetapi itu bisa berulang-ulang. Bukan hanya zaman dahulu, tetapi bisa juga akan terulang pada zaman yang akan datang. Sehingga kalau kita mengetahui hukum Islam atau kita tahu dasarnya, maka kita akan bisa berbuat sesuai dengan ketentuan Islam supaya tidak bertentangan. Secara histori ini sebenarnya wabah kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan taun itu sudah pernah terjadi pada zaman Nabi. Itu ada dua, yaitu wabah Justinian yang
waktu itu melanda di wilayah Kekaisaran Romawi. Yang kedua ada wabah Sirawiyah, ya. Itu yang melanda pada saat pemerintahan Persia, itu zaman Nabi. Kemudian dilanjutkan pada saat terjadi berganti ke Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab, itu terjadi wabah taun di wilayah Imwas. Kemudian yang keempat pada masa terjadi penaklukan yang dilakukan oleh Genghis Khan, ya, itu melanda hampir sekitar 2/3 benua Eropa, bahkan Asia. Nah, ini yang pernah terjadi. Ini kalau di dalam Ensiklopedia Britannica, orang Inggris menyebut dengan istilah Black Death. Ya. Black Death itu kematian hitam. Jadi kalau hari ini terkena wabah itu bisa meninggal. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, ya, orang Jawa mengatakan namanya pagebluk. Ini juga terjadi, ya. Beda istilah, tapi istilahnya sebenarnya maksudnya sama. Kita lanjutkan, ya. Untuk kitab-kitab rujukan, karena ini kaitannya dengan wabah atau dalam bahasa Arab disebut taun, itu ada beberapa kitab klasik, ya. Kalau yang atas itu ada namanya hadis-hadis Bukhari, Muslim, hampir kutubus sittah itu membahas masalah taun dalam bahasa Arab. Kemudian ada juga kitab-kitab manuskrip kuno yang berada di kalau sekarang jadi negara Turki. Nah, itu kemudian satunya ada di Syria. Namanya kitab Badrul Ma'un fi Fadhli Taun li Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dipelajari oleh mahasiswa rata-rata di perguruan tinggi Islam. Kemudian ada juga kitab Al-Isya'ah fi Asrat Isya'ah li Syekh Al-Imam Ar-Barzanji. Kemudian kitab Marwahul Ma'un fi Akhbari Taun li Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini juga ahli tafsir yang mengarang kitab Tafsir Jalalain. Karena ada dua, Jalaluddin As-Suyuti li Syekh Mati Ibnu Yusuf Al-Hambali, dan yang terakhir ada kitab Al-Usus wal Muntalaqat li Syekh Al-Habib Al-Masyhur. Ini baru saja meninggal tahun 2020 kemarin, 1 bulan yang lalu. Ini Mufti Tarim atau Hadramaut Yaman. Kita lanjutkan. Ini saya akan menyampaikan beberapa cuplikan dari Rasulullah SAW itu bersabda, supaya kita nanti tahu hukumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataun ayatul rijsi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tufirru minhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Nanti yang buka kitab hadis nanti bisa dibuka, itu di Bukhari ada, Muslim ada, Sunan Ibnu Majah itu ada. Apa maksudnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'un ayatul rijsi." At-ta'un itu adalah peringatan dari Allah. Atau wabah itu yang menular, itu sebenarnya adalah peringatan dari Allah. Ibtallah azza wa jalla binasan, yang ditimpakan kepada manusia dari hamba-hamba Allah. Fa idza sami'tum bihi, ketika kalian mendengarkan ada wabah di suatu tempat, di suatu desa, atau di suatu negara, bisa fala tadkhulu alaihi, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Nah, karena ini sifatnya jangan masuk berarti perintah, ya, larangan berarti hukumnya wajib. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan ketika kalian berada di tempat itu dan Anda menjadi bagian darinya, fala tufirru minhu, maka kalian janganlah lari dari tempat itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang kemudian ini disebut dengan istilah social distancing. Kalau dulu belum ada PSBB, nah sekarang ini sebenarnya PSBB itu mengacu pada hadis Nabi antara Dinas Kesehatan, MUI, pemerintah, insya Allah bekerja sama supaya tidak ada kontradiksi. Ini insya Allah sama. Hadis ini yang kemudian dijadikan dasar dilakukan adanya social distancing. Kalau kita berada di wilayah itu, maka jangan sampai keluar. Tetapi kalau kita tidak berada di wilayah itu, kalau ada zona merah kita mendengar dan tahu, maka janganlah masuk. Nah, ini
Rasulullah mengatakan semacam itu supaya kita hati-hati.